Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'dal siyam Ramadan wa Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang penuh barokah, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah. Idul Adha dikenal dengan sebuah sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi di bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail yang putranya, yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah
yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amanan warzuq ahlahu minas samarah min amana minhum billahi wal yaumil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam sewaktu Ismail alaihissalam mencapai usia remajanya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Lalu Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, akan mendapat, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar. Quran Surat As-Safaat ayat 102. Kemudian Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Allah Ta'ala berfirman, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu dan sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itulah pembalasan Allah Azza wa Jalla terhadap kedua, Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sungguh Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh. Allah Ta'ala memujinya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyyan. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran Surat Maryam ayat 54.
Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail alaihissalam itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, yaitu sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Maka marilah pada kesempatan ini kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, bahwa Allah adalah Tuhan Maha Agung, penguasa dan pemilik alam ini, sedangkan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil di hadapannya. Karena itu sudah selayaknya kita taat dan patuh kepadanya serta siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengorbankan kepentingan sendiri meskipun itu yang kita cintai. Yang kedua, untuk menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak godaan dan gangguan. Setan akan senantiasa membisikkan dalam hati kita sehingga menjadi was-was dan ragu-ragu. Disinilah kita diuji, apakah kita bisa mengalahkan gangguan setan atau malah kita yang kalah dan tidak mampu membebaskan diri dari godaan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah sebuah kisah keteladanan tentang keikhlasan, ketaatan mutlak kepada perintah Allah Ta'ala dan pengorbanan yang lahir dari iman yang kokoh. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang senantiasa taat dan ikhlas dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah min ibadi shalihin wa adkhalana fi jannati na'im wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتوكل وبارك بذلك محمد جميع عباد على اصراف العباد. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه على اصحاب رسول الله اجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
wala zikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.